Shalom, selamat sore saudara. Apa kabar? Ini 85% ya anak-anak muda ya. Bosnya itu Bu Ervin. Sudah kencang Bang? Sudah cukup bagus atau kurang kencang lagi? Cukup? Jelas ya saudara ya? Baik, sore hari ini kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan, dan saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga saudara dan saya boleh kembali di hari ini, boleh sama-sama memuji membesarkan nama Tuhan, dan kita boleh berfellowship bersama-sama, dan kita sekarang akan mendengarkan kebenaran firman. Saya percaya bahwa firman Tuhan mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau Anda mau berjalan bersama dengan Tuhan, maka Anda perlu guidance, dan guidance-nya itu adalah Alkitab, saudara ya. Saya akan selalu ingatkan kepada Anda bahwa Tuhan berbicara dengan hal yang paling penting, yaitu lewat Alkitab, saudara ya. Alkitab adalah di mana kita belajar, kita mendengar arahan yang datang daripada Tuhan. Ya, saudara tahu kan bahwa Alkitab itu ditulis kurang lebih 1.500 tahun. 1.500 tahun itu penulisan Alkitab oleh kurang lebih 40 orang penulis. Mereka menulis dalam zaman-zaman yang berbeda, tetapi mereka semua itu adalah orang-orang yang diinspirasikan oleh Roh Kudus untuk menulis kebenaran firman. Dan Alkitab itu tidak pernah bertabrakan ya. Semua yang terjadi dalam hidup kita, apa yang kita lakukan, kita perlu cocokkan dengan firman Tuhan. Kita perlu lihat prinsipnya dalam firman Tuhan. Berapa waktu ini kita sudah banyak bicara tentang, dalam bulan ini terutama ya, kita bicara tentang apa kemarin ya, hidup tanpa pamrih ya, ada hidup tanpa pamrih, ada apa lagi tuh, ada saya lupa. Tapi hari ini kita akan bicara tentang, kalau di Inggris kan I am next to you, tapi kalau diterjemahkan adalah kamu dulu nih baru gue, atau di situ kalau kita mau terjemahkan melalui bahasa Alkitab bahwa pentingnya kita mendahulukan orang lain dulu, saudara ya. Katakan, I am the next to you. Sambil lihat kiri kananmu, I am the next to you. Maksudnya, kamu dulu nih. Kamu dulu, baru aku, gak apa-apa. Ya, saudara ya. Berapa banyak kita ngomongnya I am the next to you, tapi gak lakukan. Kita maunya, aku yang harus menonjol. Justru kita mempelajari kebenaran firman Tuhan ini agak bertolak belakang dengan prinsip dunia, saudara. Ya. Di dalam dunia ini orang lebih cenderung untuk ya sikut-sikutan, untuk naik posisi injek kepala orang, untuk naik posisi lebih bagus, lebih banyak injek orang. Tapi di dalam kekristenan, ajaran Alkitab itu justru mengajarkan kita untuk membantu orang lain, menolong orang lain, untuk lebih dulu sampai pada tujuannya. Di Rock ini punya moto, saudara-saudara ya, motonya tuh bunyinya, we help you, kami menolong kamu. We help you to fulfill your destiny. Kami menolong kamu supaya kamu sampai kepada rencana Tuhan. Itu moto yang ada di Rock, saudara ya. Jadi seharusnya dalam mempraktekkan I am the next to you itu mudah, karena kita sudah terbiasa untuk mendorong orang untuk maju. Kita sudah terbiasa mendorong orang untuk, ayo kamu lebih bisa. Iren hari ini mimpin pujian lebih bagus dari beberapa waktu lalu, ya. Karena ada orang nendangin dia, ayo mau, dan dianya mau. Kan saya sudah pernah sampaikan kepada saudara, Tuhan tidak pernah tertarik dengan orang yang banyak skill, dia tidak tertarik. Banyak potensi, dia tidak terlalu tertarik. Kalau Anda lihat tokoh-tokoh Alkitab, Raja Saul, raja pertama orang Israel, itu gembala keledai, saudara. Datang dari suku Israel yang paling kecil, yaitu suku Benyamin, suku yang paling kecil. Dan si Saulnya adalah gembala keledai. Tuhan pilih dia untuk raja atas Israel, saudara. Daud siapa? Daud itu penggembala kambing domba. Orang yang tidak dianggap, ya, orang tidak dianggap, tidak berprestasi lah, lebih begitu. Tapi pada saat Tuhan pilih dia dan dia mau, wow, prestasi yang terjadi adalah prestasi yang menyelamatkan orang Israel, saudara. Kalau kita belajar dari Nuh,
Nuh itu orang yang minoritas di zamannya, saudara-saudara. Orang-orang sezamannya hidup dalam kejahatan. Tapi Alkitab catat, Nuh bergaul dengan Allah. Dan karena dia bergaul dengan Allah, dia punya kedekatan dengan Allah, maka melalui Nuh, dunia ini manusia nggak punah, saudara. Saat kita punya hubungan baik dengan Tuhan, saat kita berelasi dengan Tuhan, saat kita ini belajar cari wajah Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan berprestasi. Orang yang berelasi dengan Tuhan pasti berprestasi, betul? Halo? Saya pernah dengar ada orang bilang, prestasi mah nggak penting, yang penting relasi dengan Tuhan. Kata siapa? Setiap relasi dengan Tuhan ujungnya berprestasi kok. Itu kata Alkitab. Amin. Dulu Bang Ian tuh namanya Yanto. Prestasinya bagus, tapi kurang relasi dengan Tuhan. Benar kan Bang? Tapi setelah dia celup di Sungai Yordan, tahan 3 menit di sana, namanya berubah jadi Ian. Sekarang berprestasi dengan menjadi berkat karena relasi. Saya tadi pagi khotbah tentang relasi dan prestasi, saudara. Jadi saya sedikit kasih tahu kepada kita anak muda, kita suka berprestasi, harus berprestasi itu harus. Tetapi saudara dengar baik, kalau kita punya hubungan baik dengan Tuhan, maka Anda pasti berprestasi. Dan prestasimu itu adalah bukan untuk dirimu. Prestasi Anda, pencapaian yang Anda capai itu adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Untuk bisa kita jadi I am the next to you. Lu duluan deh, baru aku dari belakang. Itu bisa terjadi, bisa. Kalau kita ini punya hubungan dengan Tuhan benar dulu, saudara-saudara. Jadi dimulai dengan hubungan dengan Tuhan. Dimulai dengan hubungan itu atau relasi itu salah satu bahasa sinonimnya adalah asosiasi. Kalau Anda belum berasosiasi dengan Tuhan, prestasi Anda mungkin ada, tetapi Anda mungkin tidak akan menjadi dampak buat orang lain. Ya, buat dirimu sendiri, yes. Engkau menghasilkan uang yang banyak, yes. Pencapaian-pencapaian itu bukanlah pencapaian yang Tuhan suka. Saul awalnya adalah tadi gembala keledai. Setelah dia diurapi oleh Tuhan, dia menjadi raja atas seluruh Israel. Dan saudara kalau membaca cerita Raja Saul, menangan kemanapun dia pergi dia selalu menang. Sampai kurang lebih 25 tahun kemudian ada perintah lagi dari Tuhan melalui Samuel bahwa ayo pergi hancurkan orang Amalek. Pergi dia, perang dia, kalahkan orang Amalek. Orang Israel bilang, wah Saul ini raja yang menangan gak pernah kalah. Tapi ada satu hal yang dia lupa, dia tidak lakukan. Perintahnya adalah menghancurkan, membunuh semua, termasuk kambing domba harus dibunuh. Rajanya, Raja Agag itu harus dibunuh. Si Saul nggak bunuh, dia selamatkan Raja Agag, dia selamatkan kambing domba. Tidak taat, ya kan? Tidak taat itu berarti ada masalah dengan relasi dengan Tuhan. Benar nggak saudara? Kalau dia taat dia nggak akan. Kalau dia punya hubungan baik dengan Tuhan, dia pasti taat. Buat orang Israel saat itu prestasi, tapi karena relasinya rusak, firman Tuhan datang kepada Samuel, kasih tahu Saul, dia tidak akan menjadi raja lagi. Kerajaan akan dikoyakkan, diberikan kepada orang lain. Itu contoh prestasi karena relasi, tanpa relasi. Prestasi yang dicapai oleh manusia, hebat ya. Tuhan bilang, no. Prestasimu itu karena kekuatanmu sendiri. Dan pasti kalau Anda berprestasi dengan kekuatan sendiri, Anda gak jadi berkat. Engkau pasti jadi orang yang selfish, ngurusin diri sendiri. Ngapain sih ngurus orang? Diri sendiri itu susah kok ngurus orang. Ngapain? I'm the next to you. Enak aja. Aku yang duluan, baru lu dari belakang. Itu kalau kita kurang berelasi dengan Tuhan. Saudara, nggak sulit kok ikut Kristen. Jadi Kristus, ikut Yesus itu sebenarnya nggak sulit. Yang beratnya itu apa sih? Mengalahkan keinginan daging. Itu aja tuh yang berat. Keinginan daging bisa dikalahkan, bisa. Asal saudara punya hubungan baik dengan Tuhan. Saya tidak bilang dengan Anda berdoa hari ini langsung jadi baik, enggak. Kalau Anda ikutin saya punya story-story di Instagram, situ banyak sekali kata-kata bagus yang saya pelajari dan saya menjadi berkat buat saya, saudara. Ada salah satu yang ngomong begini, berdoa itu jangan pernah putus.
Karena berdoa itu tidak langsung dijawab Tuhan. Itulah sebabnya kamu harus terus berdoa. Terus berdoa, terus mengucap syukur. Ya. Tidak boleh berhenti, saudara. Banyak hal yang menarik kalau kita mau pelajari kebenaran firman Tuhan. Nah, malam ini sekali lagi, kamu dulu baru saya. Bilang sebelahmu, kamu dulu baru saya. Tapi ya jangan begini, kamu dulu datang gereja ya. Kalau sudah selesai presentasi musik, kasih tahu aku baru saya datang. Wah, itu pemalas. Ya kan begitu ya saudara. Kita perlu datang on time di gereja. Ayo, di sini banyak anak muda dan saya suka ngolorin kebaktian 15 menit. Supaya Anda yang telat-telat biasanya itu tidak tidak disebut sebagai tukang terlambat. Sengaja saya, karena saya tahu luar juga ada cuaca yang kurang baik saudara ya. Jadi ada fleksibilitas. Tapi kalau usahakan jangan terlambat. Ya, karena prinsip ini, I am the next thing. Saudara coba bayangkan, kalau kebaktian 4:30 mulai, ya, harusnya kalau kita memperhatikan orang, memperhatikan perasaan orang, kita nggak bakal telat loh. Coba kalau kita lagi misalnya pemimpin pujian ngajak, ayo Bapa kami yang ada dalam surga, saudara lagi tutup mata, bukan angkat mata, tutup tangan ya, angkat tangan, tutup mata, terus ada yang terlambat, saudara menyebalkan loh. Nanti Anda harus stop berdoa, Bapa kami tunggu dia masuk dulu. Coba perhatikan itu. Anda sudah membuat orang lain, katakanlah tersandung. Orang aku lagi berdoa, kok nyerondol aja di sini. Jangan telat, saudara. Usahakan jangan terlambat. Apalagi di sini anak-anak muda semua. Masa kalah sama Bu Mincen? Mana Bu Mincen ya? Bu Mincen itu tidak pernah terlambat. Nah, ada di situ tuh. Beliau umur berapa coba? Sudah lebih tua, tapi dia tidak pernah terlambat. Saya tahu, saya suka lihat Bu Mincen itu jalan, saudara. Pak Apung itu juga nggak terlambat. Justru yang jangan kita kalah sama orang-orang yang lebih tua, saudara. Kita harus semangat dalam Tuhan. Next. Oke. Kita baca ayatnya di dalam, langsung lihat depan aja ya, saudara ya. Nggak usah buka Alkitab biar nggak terlalu lama. Semua bisa kebaca? Oke, kita baca. Itu adalah di Filipi 2 ayat 3b mulai sampai 4 ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat berikutnya, men. Sama-sama, 1, 2, 3. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Ya. Jangan selfish, jangan egois. Saudara, Anda kalau mau menjalin suatu hubungan yang baik, coba kita pakai prinsip ini. Saling menghormati perasaan orang lain. Saling memikirkan, kalau aku lakukan ini kira-kira dia gimana ya? Kalau semua berpikir untuk melakukan kebaikan kepada orang di sekitar kita, saya tahu pasti tidak akan ada konflik, saudara. Ya kan? Saudara tahu kata harmoni itu artinya apa? Anak-anak musik pasti tahu. Tapi saya mau bertanya kepada saudara, kira-kira menurut saudara harmoni itu apa? Gampangnya kalau di musik, harmoni itu 2 nada atau 3 nada yang dibunyikan bersamaan. Ya. Misalnya nada mayor itu kan do, mi, sol. Itu kalau dibunyikan bersama, kan jadi namanya chord mayor dan gak fals kan? Itu namanya harmoni, saudara. Kalau kita saling menghormati kepentingan orang lain, walaupun Anda berbeda, tidak satu dengan yang lain berbeda, tapi pada saat kita saling memperhatikan, saling mengutamakan orang lain lebih dariku, maka kita menciptakan suasana yang enak, saudara. Enak didengar, enak dinikmati. Orang betah datang kemari, saudara. Saya kurang setuju dengan kalau gereja harus panggil artis, enggak. Itu kurang tepat menurut saya. Yang tepat adalah orang itu harus menemukan damai sejahtera, ada rasa sukacita, ada kenyamanan dalam suatu jemaat. Tapi kalau jemaatnya mikirin diri sendiri,
nggak mengurus orang lain, yang penting aku masuk gereja bisa selesai. Ya susah, saudara. Nggak akan berlaku prinsip ini. Padahal tanggung jawab kita. Coba balik yang ayat sebelumnya bukan. Ya. Hendaklah dengan rendah hati. Kalau dari ayat ini jelas bahwa kita memulainya dengan kerendahan hati. Kalau saudara sudah mulai merasa dirimu hebat, akan sulit Anda mendahulukan orang lain. Ya. Rendah hati. Bagaimana kita bisa rendah hati? Berhubungan dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan, ya. Berdoa. Usahakan setiap pagi itu berdoa, minta Tuhan tolong supaya kita ini bisa seperti Kristus. Ada ayatnya kan, 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa berkata bahwa ia ada dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Masalahnya hidup seperti Kristus telah hidup itu tidak semudah membalik telapak tangan. Itu perlu mematikan keinginan daging. Itu perlu yang namanya kerendahan hati. Kerendahan hati ini terjadi dengan sendirinya, saudara. Anda harus latih, minta kekuatan Roh Kudus. Kalau kita mau mendahulukan orang lain, maka harus mulai dari ini, belajar rendah hati. Rendah hati itu kayak apa sih? Gampangnya begini, saudara. Anda harus biasa berpikir bahwa saya ini cuma debu dan tanah. Saya bukan sesuatu yang hebat, tapi saya dipilih oleh Tuhan, diciptakan menjadi seorang manusia. Nggak ada dari dalam diri saya yang bisa dibanggakan, saudara. Kalau kita terbiasa berpikir bahwa saya ini cuma hamba, saya pencapaian yang apa dalam hidup saya ini karena Tuhan, maka Anda mudah untuk menerapkan, mengutamakan orang lain lebih dari diri kita sendiri. Ya saudara ya, ini lagi kiri kanan. Kamu dulu baru saya. Ya. Kamu dulu baru saya. Orang yang menikah, yang mau menikah, itu prinsip harus dipakai. Ya, kamu dulu baru saya. Ya kan, anak-anak muda yang menikah, dengar baik-baik. Jangan kalian pikir bahwa pada saat menikah itu nanti seperti surga, happy ever after. Kata siapa? Begitu kita masuk dalam satu pernikahan, dua pribadi yang berbeda budaya, berbeda sosial, ketemu satu rumah, satu atap, tinggal sampai mati di situ, baru ketahuan konfliknya, ya kan? Amin, Ian dan Weni. Sudah makan asam garam, asam Jawa juga mereka udah makan. Saudara, tapi kalau ini tadi ada kerendahan hati. Si suaminya mau suka nonton live music misalkan, kayak Ian suka nonton live music, mengajak istrinya, tapi si ini capek karena ini mau supaya suaminya bisa mendengar live music. Katanya, kalau menonton nggak apa-apa, aku nggak apa-apa kok. Langsung jalan nggak kira-kira Iannya? Wah, langsung hilang sih. Enggak juga. Kalau yang bener Iannya sudah begini, bener deh. Kamu nggak ikut aja, ya nggak enak nih kalau aku nonton sendiri. Rasa apalagi kalau gitu AC-nya dingin, kan aku kedinginan. Kalau kamu kan ada enak, kan beda saudara, ya nggak? Daripada misalnya si suami harus ikut penonton, istri aku capek, nggak peduli, aku suami harus kau layani. Waduh, suami sudah kayak raja kan, nggak ada I'm next to you di situ. Nggak bakal itu rumah tangga jadi rumah tangga yang nyaman. Karena penuh dengan orang-orang yang egois. Nggak bisa saudara, selama kalau kita mementingkan diri sendiri, sulit bagi kita untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Latihan ini sama pasangannya dulu lah, sama orang dalam rumah dulu deh. Ya. Latihan sama orang dalam rumah. Amin, saudara. Kamu dulu baru saya. Bilang lagi. Di Inggris kan dong, biar lebih keren. I am the next to you. Ya, oke, next lagi cepet. Ben, yang lama lagi Ben. Apa itu? Datangnya apa ini? Oh, datangnya. Ya saya lupa sendiri bahwa memang ada pakai slide show ya. Jadi harus tik 2 kali baru muncul semua. Kalau tadi saya bingung juga.
Jadi I am the next to you ya, atau kamu dulu baru saya, itu satu konsep pemikiran sederhana, yaitu menempatkan kepentingan, menempatkan kebutuhan, dan menempatkan kesejahteraan orang lain di atas kesejahteraan kita. Menempatkan itu di atasnya kita, saudara. Mengerti ya, saudara ya? Mengerti apa mengerti? Mengerti ya? Kita belajar supaya orang lain tuh merasa sejahtera, jangan kita doang yang harus sayang. Kan kita berusaha supaya orang lain dulu. Itu prinsipnya Alkitab, saudara. Itu prinsipnya Yesus. I am the next to. Coba kalau Yesus tuh egois, Bapak bilang, ayo turun sana, mati bagi anak-anak manusia yang sudah bikin dosa. Terus Yesus bilang, aduh, emang gak ada kerjaan, suruh yang lain aja, aku lebih nyaman di surga, ngapain aku anak Allah kok turun-turun segala begitu. Kalau itu pun yang terjadi, saudara, gak ada satupun dari kita yang akan hidup hari ini. Tapi karena Yesus itu meninggalkan atribut kealahannya, ya, dia meninggalkan semua yang dia nyaman di surga, meninggalkan kenyamanannya, turun ke dalam dunia, mengambil rupa manusia, saudara. Ada yang pernah lahir di kandang kambing di sini? Ada? Aldi? Oh enggak ya. Paling minim di rumah bersalin. Si Ben itu di rumah bersalin Rani itu, saudara. Paling minim kan, atau paling minim dukun beranak. Ya, betul nggak? Kalau yang ya semiskin-miskinnya itu. Atau kalau di kampung paling tidak dukun beranak. Tapi nggak ada yang kasih lahir anaknya di dalam kandang kambing. Yesus datang, tidak sedikit pun kemewahan yang menyertai dia, saudara. Dia lahir di palungan kandang kambing. Ya, saudara-saudara. Dia meninggalkan kenyamanan. Supaya apa? Supaya kepentingan Anda itu bisa dinikmati. Coba kalau Yesus jual mahal. Nggak ada satupun daripada kita yang hari ini boleh duduk di sini, bisa sukses dan berhasil. Nggak ada, saudara. Engkau tidak seorang pun yang bisa selamat, tapi karena Yesus meninggalkan kenyamanannya. Ya, jadi ini taruh dalam pikiran bahwa suatu konsep di mana kita menempatkan kepentingan orang di atas kepentingan kita. Ya. Semua butuh makan. Ya, gampangnya gini, saudara. Ambil contoh apa yang realnya I am the next to you ini, itu dalam rumah tangga. Seorang bapak itu rela nggak beli sesuatu buat dirinya kok, asal supaya anak-anaknya itu bisa pergi ke sekolah, bisa pakai sepatu, bisa pakai baju yang layak. Kadang-kadang orang tua, ya sudahlah kita ini aja lah. Kita ya yang penting kita ada baju, yang nanti ada celana, nggak perlu harus yang baru. Yang penting anak-anak ini bisa. Itu contoh, saudara, kita mengutamakan orang lain. Ya, bukan berarti kita nggak boleh memperlengkapi diri kita, boleh, tapi kepentingan orang lain lebih diutamakan. Itu, saudara ya. Mengerti ya, saudara ya? Jadi masing-masing dari kita belajar menempatkan kepentingan, kebutuhan, kesejahteraan orang lain di atas kita. Ya, jadi contoh yang gampang, yang jangan suka telat. Kalau Anda suka telat, berarti konsep ini nggak masuk nih. Ya. Karena Anda nggak peduli, yang penting gue datang gereja, mau telat mau enggak. Anda lupa memikirkan orang lain terganggu kalau kita terlambat. Itu bukan I am the next to you. Itu bukan kamu dulu baru saya, bukan itu, saudara. Karena pada saat kita melakukan I am the next to you, tadi di dalam Filipi 2 tadi, bagian pertama mengatakan apa? Dengan rendah hati. Ya. Bukan karena saudara bisa. Banyak orang juga melakukan sesuatu karena merasa bisa. Kau tunjukkan nih sama Pak Doni bahwa aku bisa nih, tidak terlambat. Itu juga bukan motivasi yang benar. Ingat, minggu lalu atau 2 minggu lalu kita belajar tentang hidup tanpa pamrih. Apapun yang kita lakukan, jangan karena pamrih, saudara. Ya. Jangan pernah karena pamrih. Pamrih itu punya 2 pengertian. Yang pertama, lakukan ini untuk mendapatkan sesuatu. Atau yang kedua, ada kepentingan egois. Saya bantu dia supaya saya dikenal oleh dia.
Itu pamrih. Yesus tidak berpamrih, saudara. Tidak ada satupun yang dia pertahankan. Dia lakukan semua karena dia mengasihi kita, tanpa pamrih. Mari kita belajar, saudara ya. Saya yakin kalau kita bisa menerapkan hal-hal sederhana ini dalam hidup kita, di tengah bermasyarakat, saya percaya banyak orang tertarik untuk mengikuti Kristus karena melihat Anda. Amin, saudara. Amin, saudara. Bisa diterapkan? Bisa diterapkan? Bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Kita aja kadang-kadang biasa begini, saudara. Mau melakukan langkah pertama itu sulit. Umumnya begitu. Tapi begitu saudara berhasil melakukan langkah pertama, akan lebih gampang. Akan lebih gampang. Kuncinya belajar untuk punya hubungan dengan Tuhan. Ya. Oke. Berikutnya, Ben. Iya. Ya, tadi kata lainnya adalah sikap yang mencerminkan tindakan kasih yang tulus tanpa pamrih. Ya. Jadi pada saat Anda bilang kamu dulu baru saya, sebenarnya Anda itu sedang mencerminkan tindakan kasih yang tulus. Ya. Kasih yang tulus, saudara. Kalau bicara kasih yang tulus berarti ada kasih yang tidak tulus. Hendaknya kita, apapun yang kita lakukan, saudara, Anda harus tulus. Anda harus belajar tulus. Tulus itu tanpa pamrih. Ya, melakukan karena memang harus saya lakukan. Yesus pun melakukan hal yang baik kepada saya dengan tulus dan tanpa pamrih. Kenapa kita harus merasa saya melakukan ini, gereja itu bisa maju karena saya, multimedianya bisa bagus karena saya, musiknya bisa bagus karena saya? Itu orang-orang tidak tulus, saudara. Mungkin di mata manusia Anda berprestasi, di mata Tuhan, itu bukan prestasi. Bukan prestasi yang Tuhan inginkan. Prestasi yang Tuhan inginkan adalah prestasi yang membawa perubahan, prestasi yang membawa dampak yang baik. Seperti tadi saya bilang, Saul menangan, jago dia. Bahkan yang terakhir peperangan pun dia masih dilulukan oleh orang Israel. Hebat, raja hebat. Pada saat dia menerima jempol-jempol itu, Samuel datang. Tuhan bilang, kerajaanmu akan dikoyakkan daripadamu. Kenapa? Kurang baik relasinya, makanya dia tidak taat. Ya saudara ya, bangun hubunganmu dengan Tuhan itu penting. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Tidak ada pemaksaan, harus 1 jam setiap hari. Nggak ada. Untuk apa 1 jam tiap hari? Kalau Anda tidak bisa menerapkan itu dalam hidupmu. 5-10 menit cukup. Yang penting pada saat engkau berhubungan dengan Tuhan tuh, kita sungguh-sungguh merasa Tuhan bicara dengan kita, Tuhan menguatkan kita. Itu yang penting, saudara, dalam hidup kita. Jadi I am the next to you tadi, atau mementingkan orang lain, itu adalah cerminan tindakan kasih yang tulus tanpa pamrih. Katakan kiri kanan, aku mengasihimu dengan tulus, tanpa pamrih. Yang sebelah bilang, cepet dulu dong. Ya, baru dikasih persembahan, sudah, uang tinggal sedikit. Nah, itu ada sesuatu di sini. Oke, next. Dan cepet deh. Kita ke slide berikutnya. Siapa itu? Kairos. Apanya yang ada Kairos? Oke, saudara ya. Fokusnya adalah membantu. Jadi mengutamakan orang lain. Fokusnya adalah membantu, mendukung orang lain. Bahkan jika itu harus mengorbankan waktu kita. Bahkan harus mengorbankan tenaga kita. Saudara, kalau Anda perhatikan beberapa minggu ini, seringkali kita mendengar kata ini, love is active, atau kasih itu aktif. Ya, dengarkan ya. Kasih itu aktif. Terus ditambahin lagi, kasih itu apa? Kasih itu memberi. Ya, ingat kan? Kalau saudara memperhatikan Pak Aridi suka ngomong, bahkan
pengkhotbah kan mengingatkan itu. Kasih itu aktif, kasih itu memberi, kasih itu berkorban. Nggak ada kasih tanpa pengorbanan, saudara. Kasih itu pasti berkorban. Pada saat Anda mengasihi sesuatu, maka pasti akan ada yang Anda korbankan. Coba tanya orang-orang yang suka ngedrop sampai nonton drakor itu. Ada yang mereka korbankan? Ada. Waktu tidur kadang-kadang sampai ngantuk-ngantuk. Saya ngeliatin mamanya Ben nonton drakor, kuat banget. Sampai saya terbangun malam-malam. Masih dia korbankan waktu tidur karena seru nonton katanya. Saudara lihat, kasih itu selalu membutuhkan korban. Ada yang Anda korbankan. Nah, pada saat kita memutuskan untuk mementingkan kepentingan orang lain, maka tentu saja ada hal-hal yang kita korbankan. Berapa banyak daripada kita komplain kalau ada orang minta tolong? Berapa banyak yang available, saya siap. Berapa banyak, coba saudara ingat, kapan terakhir kali Anda berkata, Tuhan aku siap, pakai aku. Saya mau tanya. Nggak banyak bukan? Kalau bisa dia aja dengan saya. Itu menandakan bahwa kita kasihnya itu kadarnya masih kurang, saudara. Orang yang mengasihi itu berkorban. Orang yang mengasihi itu memberi. Ya, apa yang diberi? Macam-macam. Memberi pengampunan, ya. Memberi pendengaran. Saudara, coba kita perhatikan badan kita ini. Telinga 2, betul kan? Mata 2, mulut. Apa artinya? Tuhan mau kita itu cepat mendengar, cepat melihat, jangan banyak omong. Tangannya 2, kakinya 2, apa artinya? Mata mendengar, mata mendengar, telinga melihat. Cepat dengar, cepat melihat, dan cepat gerak. Berapa banyak daripada kita melihat saudara kita punya kebutuhan dan begini, bahkan pura-pura tidak tahu. Itu harus dihilangkan, saudara. Kalau kita pengikut Kristus, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan ini hal-hal sederhana yang perlu kita terapkan, saudara. Jangan tutup mata dari saudaramu sendiri. Ya, jangan pernah tutup mata. Beberapa waktu lalu ada seseorang yang sudah cukup lama meninggalkan kami, kira-kira 10 tahun. Dia cari saya sudah cukup lama katanya, dan dia berhenti mencari karena katanya ada kabar Pastor Doni sudah meninggal. Kacau. Saya tanya, siapa yang ngomong itu? Ada dia. Saya kira tahu siapa, tiba-tiba sudah mati. Ya, kira-kira. Jadi dia ketemu bukannya apa langsung menunjukkan ini daftar list yang harus ditolong. Ada uang saya? Nggak ada. Ada sih, cuma beberapa saya bagi, saudara. Walaupun dalam hati dongkol banget ketemu saya, cuma hanya untuk cari-cari duit, hanya untuk minta tolong dicarikan kos-kosan, minta suruh bayarin listriknya. Bayangin, saudara, kayak saya ini orang kaya aja, tolong bayarin listrik 50.000 aja, nggak apa-apa. Tolong carikan aku kos-kosan karena sudah 4-5 bulan ini belum bayar di sana. Pastor Doni, kalau aku meninggal ini anaknya ini kamu urus ya. Saya cuma jawab, kalau Tuhan izinkan saya akan siap. Saudara, kasih itu memberi ya, saudara, ingat baik-baik. Bahkan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringnya Yesus ini kan sudah kasih contoh, saudara. Kasih itu memberi, dia mengorbankan kenyamanannya, dia mengorbankan statusnya sebagai Tuhan, sebagai Allah demi untuk saudara dan saya. Jadi kita perlu atau kita wajib hidup seperti Kristus. Ya. Fokusnya adalah itu tadi, membantu, mendukung, bahkan jika itu mengorbankan kepentingan saudara, mengorbankan uangmu, mengorbankan waktumu. Pada saat seseorang berbicara kepada kita, kalau kita pakai prinsip kamu dulu baru saya, maka kita pada saat dia ngomong, apa yang harus saudara lakukan? Dengerin kan? Mendengar orang berkeluh kesah itu nggak cukup 2 jam, saudara. Kadang-kadang 3 jam. Saya kalau ketemu, diteleponin orang untuk cerita masalahnya,
dari telinga di sini udah panas pakai speakerphone. Sampai capek masuk lagi ke telinga begini. Tapi itu saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa kalau kita mau perhatikan orang, kita mengasihi orang, ada hal-hal yang harus kita korbankan, saudara ya. Korban perasaan, korban macam-macam. Next band, yang cepat band. Kira jam berapa? Tuh kan. Oke. Kasih itu aktif. Kasih itu giving, memberi. Kasih itu sacrifice, berkorban. Sengaja saya tulis begini supaya mengancep di dalam saudara. Jadi kalau saudara bilang, aku mengasihi Engkau Yesus, saya akan tanya, apa yang sudah kau lakukan? Ya, apa yang sudah dilakukan? Apa yang sudah kita lakukan? Kalau dibanding dengan apa yang Yesus sudah lakukan, saudara. Acuan kita tuh Yesus ya. Jangan acuan kita ke manusia, acuan kita ke Yesus. Mari kita seperti Kristus. Next, dengan cepat kan. Karena waktunya gak lama. Mendahulukan orang lain adalah ajaran Kristus atau ajaran yang datang dari firman Tuhan. Itu bukan ajaran saya, itu bukan ajaran GBI Rock, tapi itu ajaran Alkitab. Next, Ben. Ya. Mementingkan diri sendiri akan mengakibatkan konflik dan perpecahan. Kebalikan dari mementingkan orang lain adalah mementingkan diri sendiri. Ya, kebalikannya itu. Saudara tahu Alkitab itu berkata dengan jelas loh. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Orang yang suka mementingkan diri itu biasanya merusak dimanapun dia berada. Karena dia ngurusin diri, nggak peduli orang lain, nggak mau tahu apa kebutuhan orang lain, nggak mau tahu apa jodoh susah, ngapain ngurusin orang lain. Aku harus pentingkan diri sendiri. Yakobus mengatakan orang-orang itu kalau ada mereka akan ada kekacauan, ya, akan ada perpecahan. Kalau ada orang yang demikian, maunya saya yang harus dihargai. Saya sudah melakukan ABC di dalam gereja, harus hargai saya. Itu orang-orang egois. Mereka ini sumber kekacauan, kata kita. Sumber perpecahan, sumber dari segala macam hal-hal yang jahat. Ya. Semoga kita tidaklah orang yang ini, saudara. Berdoa minta Tuhan supaya kita jangan jadi orang yang egois. Ya. Supaya kita jangan jadi orang yang egois. Kita jadi orang yang rendah hati, mau memperhatikan orang lain, mau memberi kesempatan buat orang lain demi kebaikannya, supaya dia maju di hadapan Tuhan. Amin, saudara ya. Ingat, kasih itu memberi. Kalau ada orang yang bersalah kepadamu, beri pengampunan. Kalau satu hari 7 kali ini datang, bagaimana guru? Petrus tanya, gurunya Yesus bilang, kasih 7 kali. Selama dia datang minta ampun, ampuni dia. Dia menyesal, ampuni, mau 7 kali, 70 kali juga, ampuni. Ya saudara ya, itu kasih. Kasih itu memberi. Next, ya. Nah, orang yang suka mementingkan diri sendiri, saudara-saudara ya, mereka itu diibaratkan ya, Alkitab mencatat mereka itu seperti apa sih orang-orang ini. Ini di dalam Yudas 1 ayat 12 sampai 13 ya. Orang-orang yang suka mementingkan diri itu dilambangkan, diibaratkan seperti ini. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan mementingkan diri sendiri. Mereka bagaikan awan tak berair. Saudara tahu awan itu selalu mengandung air, tahu ya? Tahu apa belum? Nah, saya kasih tahu nih, awan itu selalu mengandung air. Tapi orang yang mementingkan diri itu seperti awan tak berair. Artinya panas, tidak ada kehidupan di dalam, tidak ada yang sejuk di dalam mereka itu. Terus dikatakan lagi, puncak. Untung ya, saya tidak mementingkan diri. Kalau nggak saya ganti, saudara.
Oke, dikatakan lagi yang berlalu mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Ya. Orang yang suka mementingkan diri itu nggak ada buah apapun dalam hidupnya. Ada sih buah yang kayak gini. Tahu artinya ini apa sih? Artificial kan? Palsu. Terlihat berbuah, dimakan nggak ada. Karena itu plastik, itu palsu. Itu orang-orang yang suka mementingkan diri dilambangkan seperti itu, saudara. Apalagi pohon-pohon yang terbantu dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mana? Apa itu, Ben? Ayat berikutnya udah lewat aja, saudara buka di rumah sendiri ya, cari yang benar apa itu. Ayat yang ke-13. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas. Sudah pernah lihat ombak laut? Sudah pernah lihat ya? Wah, mereka orang-orang yang mementingkan diri sini, orang-orang egois ini, mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Bintang itu punya cahaya, saudara. Tapi kalau lihat di sini dilukiskan bahwa ini bintang yang tak bercahaya. Bintang bagus, tapi kalau dia tidak bercahaya, nggak ada gunanya. Dia tidak bisa menjadi penunjuk. Dia tidak bisa menjadi sesuatu yang memberi keindahan. Orang-orang yang suka, orang-orang yang ingin mementingkan diri sendiri, dikatakan seperti itu. Next, sekarang berikut, Ben. Mengapa kita harus mengikuti ajaran ini? Karena Kristus telah melakukannya terlebih dahulu. Ya, itu jawabannya ya, Filipi 2 ayat 5-7. Ada ayat ditampilkan, ada ayatnya enggak? Filipi 2 ayat 5-7. Sudah, enggak apa-apa. Hah? Enggak usah dah. Nanti saudara baca di rumah, Filipi 2 ayat 5-7. Itu ajaran Yesus tentang kita mementingkan orang lain. Ingat, saudara dan saya Kristen kan? Kita menyebut diri kita Kristen kan? Pengikut Kristus. Pengikut Kristus berarti Anda harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau Yesus tidak mementingkan dirinya, maka Anda dan saya pun tidak mementingkan diri sendiri. Kalau Yesus memberi kasih, saudara dan saya pun memberi kasih. Kalau Yesus mementingkan kita, maka saudara pun juga wajib mementingkan saudara-saudaramu yang lain. Ya saudara, kita nggak usah mulai dengan orang-orang di luar sana, mulai dari dalam gereja, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Seperti saya sebutkan di awal tadi, kita ini berbagai macam orang di sini. Tapi kalau kita sama-sama menerapkan prinsip firman Tuhan, saling menghormati, saling mendahulukan satu dengan lain. Yang satu berpikir bagaimana saya memajukan dia, dan orang sekalian bagaimana saya membuat dia lebih maju. Maka kita tuh seperti tadi, 3 nada yang berbeda dibunyikan bersama, harmoni, enak didengar, saudara. Ya saudara, next, yang cepat dan yang cepat, ya kita ini slide terakhir ya. Oh sudah, terus satu lagi. Sudah, satu lagi. Masih satu lagi kan? Nah, ini tadi, mementingkan orang lain akan menciptakan suasana yang harmonis. Ada kesatuan, ada kerukunan. Ayat terakhir ya, Mazmur 133 ayat 1-3. Saudara tahu ini kan? Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua duduk diam bersama, gitu ya? Ya kurang lebih begitulah. Kita duduk bersama dengan rukun. Alkitab bilang kesana Tuhan kirim berkat. Nah kalau dalam gereja jemaatnya baku hantam, nggak baku senang, saling berpikiran negatif kepada yang lain, ya mana ada berkat Tuhan di sini? Tidak akan bisa, saudara. Harus dari kita punya pikiran Kristus dan mau untuk menerapkan kebenaran firman Tuhan. I am the next to you. What can I do for you? Wah, kapan terakhir saudara ngomong begitu ke orang lain?
Atau saudara ngomong ini, apa yang lu bisa buat aku? Ha? Apa yang kamu bisa lakukan buat aku? Ayo katakan dong. Coba Yeni bilang sama Titus, atau Titus bilang sama Yeni, tiap hari gitu, Yeni apa yang kau bisa lakukan kepadaku? Lama-lama digambar sama Yeni lah. Kau itu maunya minta aja. Ya, kita harus saling memberi, saudara. Ingat, kasih itu memberi, kasih itu berkorban, kasih itu aktif. Jadi kalau saudara keluar dari sini ketemu sampah, diambilin, jangan ada sampah pura-pura nggak tahu. Itu hal kecil loh, saudara. Kasih itu aktif kan? Kasih itu memperhatikan, kasih itu menolong supaya orang lain itu terbangun di dalam Tuhan. Amin, Joyce. Joyce. Oh iya, ada. Semangat saudara ya. Firman Tuhan itu bisa kok dikerjakan. Karena Tuhan beri Anda kemampuan, kekuatan untuk melakukan itu. Amin, Jeremy? Amin. Mereka rajin datang gereja sekarang, luar biasa. Setelah kita berdoa bertahun-tahun, melewati zaman prasejarah, ada dinosaurus, sampai punah juga, belum muncul-muncul juga. Mereka, terus juga itu ada Pak Dendi, itu stok lama, muka baru, dia banyak disimpan di gudang sana. Hari ini dia udah 2 minggu berturut-turut datang terus. Puji Tuhan. Ya, saya tidak ingin Anda datang ke sini hanya untuk memenuhi gereja, saudara. Gak penting. Saya ingin Anda datang kemari belajar suatu kebenaran di sini dan pulang diterapkan. Ya, saudara ya. Gak usah jauh-jauh menerapkannya. Orang dalam rumah. Kalau orang dalam rumah Anda sudah merasakan kasihmu, bolehlah sebelah kiri, sebelah kanan, RT, satu RT dibayi. Maksudnya bukan dibayi, artinya kita hidup seperti Kristus telah hidup. Itu yang membuat Yesus cepat datang, saudara ya. Itu yang membuat nama Tuhan dimuliakan. Itu yang menarik orang untuk ketemu kita. Oke, saya tidak panjang-panjang nanti. Saudara bilang dia tidak mementingkan kepentingan saya. Jadi saya mau stop di sini pas jam 6:05. Sampai si saudara cukup mengerti? Kalau kurang mengerti tanya sama ini, Iren sama Yusuf sama Gip. Tuhan memberkati, saya balikin ke Iren, silakan. Iren, ayo. Coba beri tepuk tangan buat Iren. Dia sudah lebih bagus memimpin pujiannya. Saudara, kita bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan terima kasih. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,